Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur yang sebaik-baiknya, dengan wujud syukur yang sempurna. Karena jika seseorang hanya mengucapkan syukur dengan lafaz alhamdulillah, maka orang kafir pun bisa mengucapkannya. Orang-orang Cina di Glodok tuh yang jualan handphone, barang-barang elektronik, kalau kita datang pakai peci, pakai gamis, kau gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Haji. Mudah dia mengucapkan alhamdulillah. Seorang wanita tunasusila yang mana hari-harinya bekerja sebagai kupu-kupu malam keluar dari rumahnya untuk menjual dirinya. Satu hari ketika akan keluar dari rumahnya, hujan deras, hujan besar. Akhirnya dia bingung, tidak akan mendapatkan penghasilan. Ketika hujan berhenti, Masya Allah, padahal dia akan menjual diri, dia ucapkan alhamdulillah bisa jualan. Begitu juga hadirin yang mulia dengan seorang maling. Ketika dia dikejar-kejar, dia maling motor, dia masuk gorong-gorong, sembunyi dengan rasa ketakutan yang luar biasa akan digebuki oleh orang banyak. Satu kampung ngejar, karena dia sembunyi, nggak ketahuan. Akhirnya dia keluar, sudah tidak ada yang mengejarnya, dia ucapkan sama alhamdulillah. Artinya apa hadirin yang mulia? Kalau hanya untuk mengucapkan dengan ucapan syukur, orang kafir, orang maksiat pun mudah melakukannya. Tapi yang sulit adalah mengaplikasikan daripada ucapan syukur menjadi wujud amal perbuatan yang baik. Ini yang sulit hadirin yang mulia. Padahal segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan daripada jasad kita ini semuanya digunakan hanya untuk hak Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan untuk hak kita. Untuk apa kita hadirin yang mulia? 60-70 tahun tubuh kita ini akan ditinggalkan. Karena setiap segala sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh kita hadirin yang mulia kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika mulut dikunci hadirin yang mulia, maka tangan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ketika mulut dikunci, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan kaki yang berbicara. Bahkan hadirin yang mulia, bulu-bulu yang halus di dalam tubuh kita pun akan bersaksi atas dosa yang kita lakukan. Berbicara. Hati kita ingin berontak menahan daripada itu bulu berbicara, nggak bisa apa-apa hadirin yang mulia. Di hadapan triliunan manusia, setiap aib kita akan dibuka di hadapan mereka hadirin yang mulia. Bulu ngomong, kebayang. Tapi ajib hadirin yang mulia, mereka pun tidak akan selalu mengadukan daripada dosa-dosa kita, tapi wujud amal-amal perbaikan kita pun akan disaksikan oleh mereka, dan mereka pun akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahmatullah alaihi menceritakan bagaimana orang terselamatkan daripada api nerakanya Allah karena bulu mata yang berbicara hadirin yang mulia. Ngomong bulu panon. Ketika orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka bulu mata tadi, ya Allah, demi Allah saya bersaksi bahwa matanya pernah menangis karena takut kepada Engkau. Artinya apa, Pak? Masya Allah, segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini hadirin yang mulia tidak ada yang sia-sia. Jika bulu mata mampu berbicara hadirin, bagaimana kaki ini yang digunakan untuk dakwah? Jangankan kakinya, bekas kakinya hadirin yang mulia, debu-debu tuh ngomong nanti itu. Hari ini mungkin kita seakan-akan dongeng. Demi Allah nanti kalian Masya Allah akan bersyukur. Ya Allah, seandainya hari itu ditampakkan, maka aku tidak akan pernah meninggalkan daripada usaha dakwah. Bahkan pasti meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi ke dunia hanya untuk dakwah. Karena saking ajibnya apa-apa yang dilewati oleh orang yang dakwah akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sudah merasakan keluar 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pikir kita untuk umat. Apalagi untuk istri yang hari-hari nemenin kita tidur di ranjang. Masya Allah. Jangan kita terlalu sering melihat keburukannya. Ini pulang kita nanti ke rumah terhadap istri, terhadap ibu. Hari ini bayangkan seluruh kebaikan-kebaikan. Lisan kita terlalu tajam terhadap istri kita. Mungkin istri kita nggak nangis di hadapan kita, tapi kadang-kadang dia menangis di balik selimut hadirin, hanya dengan memikirkan perkataan kita suaminya. Kok si abang nggak dipikirin ya ngomong kayak gitu, padahal sakit sama saya.
Sering itu, Pak. Hati-hati tanya perasaan istri kita. Dalam satu hari, apakah ada perkataan kita yang benar-benar menyakiti kamu? Khawatir hadirin yang mulia. Umur tidak ada yang tahu. Mungkin besoknya dia wafat, membawa sesuatu hadirin dalam hatinya terhadap suaminya. Bagaimana penderitaan dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita, mungkin ibu kita nggak pernah ngomong sama kita, pengen ini, pengen itu. Ya. Mah pengen ini, enggak usah. Ayo mah naik mobil saya ini, mobil baru. Enggak usah, mama cukup jalan aja. Padahal dia udah jauh mah dia mikir ibunya. Ya Allah, anak saya alhamdulillah udah diberi mobil. Pengen itu dulu. Terkadang hadirin yang mulia, sesuatu yang lebih berharga untuk orang tua adalah apa? Perubahan terhadap diri kita hadirin. Pakai peci datang ke masjid, mungkin ibu kita nggak ngomong, tapi demi Allah di dalam sholatnya, ya Allah alhamdulillah, anak saya sekarang ke masjid, anak saya sekarang sholat, alhamdulillah ya Allah, doa saya diijabah ya Allah, istiqomah kan istiqomah, nggak pernah tahu gitu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbagi pikir bagaimana terhadap orang-orang yang baik yang kita lupakan hadirin yang mulia. Terhadap anak kita, istri kita, bagaimana kita perlihatkan akhlak-akhlak yang baik. Wujudkan hasil daripada 3 hari ini dengan akhlak yang baik. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, penyempurnaan daripada agama adalah sebagaimana Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak. Nabi SAW tidak pernah marah terhadap orang yang menghina daripada jasadnya hadirin. Tapi bagi orang yang menghina agama, Nabi marah. Hari ini kita menjadi dai seperti itu. Datang kita mulai menghidupkan sunnah Nabi, jangan marah kalau ada yang ngatain jenggot. Kita mulai pakai gamis, menghidupkan daripada penampilan-penampilan Nabi SAW. Ada yang mengatakan pakai daster, jangan marah. Tapi ketika orang lain tidak sholat berjamaah, laki-laki yang balik tidak sholat berjamaah, marah wajib terhadap diri kita sendiri hadirin. Jangan marah sama orang, karena mungkin dia tidak tahu fadilahnya. Marah sama diri kita sendiri. Bodoh amat saya, udah kenal sama dakwah tapi masih nggak berani ngajak. Bodoh.